Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dona Sertika Butar-Butar. Oke, kali ini saya akan memberikan tips yaitu mengenai tentang tutorial MyLinks, penghubungan dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Yap, itu tidak susah dan gampang sekali. Mungkin kalian pernah mengalami kesulitan atau pernah gagal. Jadi saya kasih tahu gagalnya itu di mana. Oke. Yap. Yang pertama, ini contohnya surat perintah tugas dari kepala dinas menuju ke salah satu pegawai untuk menjadi narasumber di kantor BNN. Ini umpama dari salah satu instansi. Jadi daftar hadirnya sudah saya buat dia seperti ini. Ini yang karena sedikit jadi saya potong. Di sini ada nomor, nama, NIP, jabatan dan keterangan. Karena di sini yang diperlukan adalah hanya nama, NIP dan jabatan. Jadi hanya 3 aja nanti yang di setnya. Oke. Yang pertama, setelah dibuka apa yang mau dihubungkan, kalian klik yaitu ikon MyLinks. Ya, sudah. Setelah diklik MyLinks, pilih ini, select recipient, lalu use existing list. Nah, setelah diklik use existing listnya, dia akan tampilan membuka data source mana, istilahnya data mana yang akan mau dihubungkan. Oke, di sini karena data saya banyak, jadi saya letak di salah satu folder yang singkat. Ini dia nama file dari daftarnya, daftar harian itu. Dari sini ya. Ini dia nama filenya. Masukkan nama filenya, lalu klik open. Ya, pilih tabel. Select tabelnya ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Coba dilihat sheet berapa yang akan mau dihubungkan. Di sini ada sheet 1, yang mau saya hubungkan itu adalah di sheet 1. Kalau di sheet 2 kosong, di sheet 3 kosong. Jadi kalau kalian ingin menghubungkan datanya itu ada di sheet 3, sheet 4, jadi kalian pilihnya di sheet tersebut. Jadi karena saya menghubungkan sheet 1, maka saya pilih sheet 1 dan jangan lupa klik tanda checklist di sini, first row of data contains column headers. Oke, klik di OK. Nah, dia seperti ini. Setelah itu masuk ke insert match field. Ya, nah seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat di tutorial yang lain atau di perangkat yang lain, jika dipilih insert match field-nya akan timbul dia nama sesuai dengan yang ditulis di bawah ya. Ada timbul nama, ada timbul apanya gitu, NIP, seperti ini. Jadi kalau dia timbulnya seperti ini bukan berarti dia gagal. Nah, jadi kalau seperti ini kan kita tidak tahu letak nama dan NIP-nya itu di mana. Maka dari itu, pilih di edit recipient list-nya. Edit recipient list. Nah, seperti ini. Jadi tadi nama itu ada, kalau di insert merge itu ada di F berapa. Jadi kalau di sini kan dia tanda checklist semua di daftar hadirnya, daftar hariannya. Pilih mana aja yang membutuhkan. Jadi kalau seumpamanya nomor ini kan dia tidak dibutuhkan di SPT tersebut. Nah, selebihnya dibutuhkan kecuali keterangan, tapi biarkan sajalah karena yang diperlu hanya 3 ya. Maka di situ nama itu ada di F2, NIP ada di F3, dan jabatan itu ada di F4. Lalu klik OK. Klik OK, kita pilih nama tadi ada di F2, lalu NIP ada di F3, dan jabatan ada di F4. Jadi untuk seterusnya seperti itu bisa dilakukan. Lalu bisa kita lihat, preview result, kita preview, dia nampak seperti yang terlihat. Karena di sini kepala dinas menugaskan
seorang sekretaris, maka kita lanjutkan dengan menekan tombol ke samping. Nah, selanjutnya seperti ini. Kalau seumpamanya di situ SPT-nya harus ada 5 dengan masing-masing surat tugas, maka bisa dilanjutkan seperti ini. Nah, jadi cukup sampai di sini. Tidak susah kan? Mungkin kalian mengalami kegagalan sewaktu di insert match-nya tidak timbul namanya, tapi tidak apa-apa, langsung aja pilih ke edit receiver-nya, lihat di mana masing-masingnya. Oke, saya akhiri. Semoga tutorial yang bermanfaat buat kalian bagi yang membutuhkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.